Salam saudaraku. Puji Tuhan, hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah live streaming hari Minggu 29 November 2020. Kita bersyukur masuk di penghujung bulan November dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan yang terakhir di sepanjang tahun 2020. Semua karena anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita mulai ibadah live streaming kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Anugerah-Mu sungguh limpah buat kami ya Tuhan, memampukan kami ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Biarlah ibadah kami di siang hari ini boleh menyukakan hati Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini baik secara live streaming ataupun siaran ulang, kami semua diberkati Tuhan. Kerinduan kami hendak mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami melalui setiap pujian penyembahan kami. Berikan pula kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus Engkau beracara pada siang hari ini. Haleluya, amin. Kemuliaan
setiamu. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Resapi setiap saya dalam pujian ini, saudara. Kasih-Mu melimpah ya Tuhan di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Ya, sama-sama dengan saya katakan, ku naikkan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurku, amin. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Siapkan hatimu untuk memuji Tuhan lebih lagi sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam penataannya. Dengan hati bersyukur
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Baik saudaraku, tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu. Percayalah bahwa sabda Tuhan pada hari ini menjadi jawaban atas setiap pergumulan Bapak Ibu semua. Yang lemah dikuatkan, yang mengalami kesusahan dihiburkan, bahkan yang mungkin saat ini dalam keadaan yang kurang bersemangat, oleh firman Tuhan saudara diberikan kekuatan baru. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama dengan saya katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pujian ini mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan saudara, bukan waktu saudara, bukan waktu saya, tetapi waktu Tuhan. Oleh sebab itu nantikan waktu Tuhan. Dan sekaranglah waktunya Tuhan untuk memberikan solusi dalam setiap pergumulan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. 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 Pasti yang terbaik. Bu Elka berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada
Pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami datang bersekutu bersama-Mu Tuhan. Amin. Kami memuliakan Engkau, memuji Engkau, biar Tuhan Engkau disukakan melalui pujian kami, melalui ibadah kami ini Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin belajar tentang isi hati-Mu ya Tuhan, melalui firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami. Mari Roh Kudus membukakan kehidupan kami, sehingga apa yang Tuhan firman-Mu ditaburkan dalam kehidupan kami boleh menerima dengan sukacita, yang akan mengubahkan kehidupan kami akan menjadi lebih baik dan memuliakan Engkau Bapa di surga. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya saat ini Tuhan, kami ibadah kami ini Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menuntun kami membuka hati kami dan menerima firman-Mu ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Amin. Baik saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Saya lihat di sini dari berbagai macam tempat. Ada dari Biak, Papua, ada dari Manado, ada dari Pekanbaru, Riau, ada yang di Bandung. Kalau nggak salah yang satu lagi ini ada di Madiun kalau nggak salah ya. Baik, kita dari berbagai tempat. Kita semua bisa berjumpa melalui ibadah live streaming. Inilah kemurahan Tuhan. Saudara, selama 1 minggu ini saya bersyukur boleh mengalami segala kebaikan Tuhan. Melihat, mendengar betapa campur tangan Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya bersyukur kalau kitab Ayub pada akhirnya bisa saya selesaikan untuk sampaikan kepada Bapak Ibu dalam 4 sesi. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendengarkan atau menyaksikan firman Tuhan tersebut, bisa melihatnya di siaran ulang Facebook ataupun di channel YouTube. Dan semoga kita semua bertumbuh bersama melalui kebenaran firman ini, bagaimana Tuhan bekerja begitu indah. Nah saudara, hari ini Tuhan menaruh di dalam hati saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang pengharapan di tengah-tengah kemustahilan, ya. Pengharapan di tengah-tengah kemustahilan. Saudara, dalam live streaming Kidung Pujian dan Penyembahan jam 00, saya masih membahas tema tentang iman. Dan kemarin saya membahas tokoh yang memang hanya sedikit ditulis di dalam Alkitab, yaitu Habel. Dan ternyata ketika kita belajar benar-benar tentang firman Tuhan, kita mendapatkan kebenaran yang begitu indah di dalamnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini judul yang saya sampaikan adalah pengharapan di tengah-tengah kemustahilan. Kita tentu percaya dan kita tentu sepakat bahwa kondisi new normal seperti saat ini, di mana kita semua masih berjuang dengan pandemi COVID-19, kehidupan masih belum stabil.
Ada banyak hal yang tadinya bisa dikerjakan dengan leluasa, akhirnya menjadi terbatas. Saya akan memberikan beberapa contoh yang pada akhirnya Bapak Ibu bisa mengerti, oh iya benar, bahwa ternyata ada begitu banyak saudara-saudara kita yang saat ini mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, yang sedang terjadi bahkan di seluruh bumi. Saya akan mengambil contoh misalnya buat keluarga yang mengandalkan ekonominya dari jualan di kantin sekolah misalnya. Begitu sekolah ditutup karena pandemi COVID-19, dengan sendirinya mereka kehilangan mata pencaharian. Belum lagi bidang usaha yang lain yang tentu mendapat imbas dari pandemi ini. Nah, itulah sebabnya saya menjumpai bahwa ada begitu banyak orang yang saat ini sedang mengalami apa yang disebut keputusasaan. Sehingga saya bergumul, Tuhan, apa yang harus hamba-Mu sampaikan? Sehingga umat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming ataupun siaran ulang, ataupun mengikutinya lewat channel YouTube, mereka boleh mendapatkan kekuatan. Mereka kembali bergairah bahwa saat ini memang ada begitu banyak orang yang sedang mengalami keputusasaan. Nah, saudara, ada satu peristiwa yang ditulis dengan sangat jelas bagaimana seorang ibu, dia mengalami depresi, stres yang luar biasa sehubungan dengan peristiwa yang menimpa keluarganya. Kita tahu bahwa bagi sebagian besar suku yang menganut paham patrilineal atau menurunkan marga dari laki-laki, maka anak laki-laki itu adalah milik pusaka yang mereka banggakan luar biasa. Tidak heran bagi suku-suku tertentu, demi untuk mendapatkan seorang anak laki-laki, dia akan minta istrinya, please deh mam, ayo punya anak lagi. Siapa tahu yang kali ini dapat laki-laki. Udah anak 5 masih minta lagi anak yang ke-6. Ternyata perempuan lagi. Bilang lagi 2 tahun berikutnya, please deh ma, minta lagi. Dan akhirnya mungkin Tuhan tidak izinkan. Tetapi kali ini punya anak satu-satunya, laki-laki. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Mari kita akan melihat apa yang dimaksud pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab ataupun yang mengikutinya melalui smartphone, silahkan membukanya. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul yang sudah memberitahu kira-kira apa isi dari kisah ini. Namun hari ini coba kita melihat bahwa ada kebenaran yang sangat luar biasa yang Tuhan ingin untuk kita dapatkan di sana. Sehingga ini menjadi jawaban bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang memiliki pergumulan, sekalipun versinya berbeda. Kemudian Yesus pergi
ke suatu kota yang bernama Nain. Kali ini tabib Lukas memulai kisahnya dengan memberikan setting tempat, yaitu kota Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Berarti dalam kisah ini Tuhan Yesus tidak sendiri. Tuhan Yesus didampingi oleh para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Nah, lagi-lagi tabib Lukas memberitahu bahwa pada waktu peristiwa ini terjadi, Tuhan Yesus bersama dengan murid inti dan pengikut Tuhan Yesus yang dikatakan sebagai orang banyak dan berbondong-bondong. Dengan kata lain bahwa peristiwa ini terjadi disaksikan oleh banyak orang. Saya cepat pada ayat yang ke-11, saya masuk ayat berikutnya, ayat yang ke-12 dari Lukas pasal yang ke-7. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ya, setelah ia dekat pintu gerbang kota kalau zaman sekarang ya pusat pemerintahan di daerah masing-masing, ya. Jadi bisa kantor gubernur, kantor bupati, kantor kecamatan, kantor kelurahan, jadi pusat pemerintahan ya, seperti itu. Nah, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Nah, jadi kisah ini dimulai dari keberadaan Tuhan Yesus yang kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia disertai oleh murid-murid inti, ke-12 murid Tuhan. Kemudian ada orang-orang banyak yang mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Karena dimanapun Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus selalu mengajar. Dimanapun Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus selalu melakukan banyak mujizat. Sehingga banyak orang pada akhirnya semakin penasaran, Tuhan Yesus mau bikin apa lagi kira-kira. Bahasa sekarang yang bahasa gaul, banyak orang menjadi kepo, pengen tahu lah kira-kira apa yang mau dilakukan Tuhan. Ternyata rombongan Tuhan Yesus berpapasan dengan rombongan orang-orang yang sedang mengusung seorang yang mati. Nah, di sini dikatakan bahwa siapakah orang yang mati ini? Tapi Lukas memberikan penjelasan yang sangat detail. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Dijelaskan di situ, orang mati tersebut adalah anak laki-laki. Makanya tadi saya jelaskan di awal, bagi mereka yang menganut patrilineal, ini kehilangan yang luar biasa. Karena anak laki-laki adalah membawa nama marga dari orang tuanya. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, berulang kali saya menjelaskan bahwa ayo, kalau membaca firman Tuhan itu baca dengan teliti, resapi baik-baik, berdoa sungguh-sungguh, minta agar Tuhan memberikan pewahyuan sehingga kita bisa mengerti. Kalau perlu, libatkan perasaan saudara, masuk dalam suasana batin di mana peristiwa itu sedang terjadi. Nah, kita tahu bahwa
ini peristiwanya dua hal yang bertolak belakang. Rombongan yang pertama adalah rombongan Tuhan Yesus dan para murid, disertai dengan berbondong-bondong orang banyak. Tentu mereka semua happy karena mereka ingin melihat Tuhan Yesus mau bikin mujizat apa, Tuhan Yesus mau mengajar apa. Mereka happy-happy saja untuk mengikut Tuhan Yesus. Makanya dimanapun Tuhan Yesus berada, Tuhan Yesus itu seperti magnet, sehingga menarik banyak orang datang untuk melihat, mendengarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu rombongan yang pertama, rombongan Tuhan Yesus. Sedangkan rombongan yang kedua adalah rombongan yang suasana batinnya mereka mengalami kedukaan. Bayangkan, Tabib Lukas dengan lugas menjelaskan bahwa yang mati itu adalah anak laki-laki, penerus keturunan. Kemudian yang kedua, anak tunggal, artinya dia satu-satunya. Kemudian yang ketiga dijelaskan bahwa yang ditinggal oleh pemuda ini adalah seorang janda. Wow, kita bisa bayangkan seperti apa kira-kira kisahnya? Baik, saya akan bantu Bapak Ibu untuk masuk dalam suasana batin di mana kisah ini diceritakan. Seandainya ibu ini masih punya suami, kemungkinan ibu ini masih bisa memiliki anak lagi. Tetapi dalam kisah ini dijelaskan bahwa ibu ini sudah meninggal oleh suaminya. Karena dikatakan ibu ini adalah janda. Dengan demikian, dia tidak bisa memiliki anak lagi dari keturunan marga suaminya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa ternyata Alkitab memberikan indikasi bahwa janda ini adalah janda yang disukai oleh lingkungannya. Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa ketika janda ini melayat mengantar jenazah anaknya, maka Alkitab mencatat banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa sekali. Saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang argumen saya kenapa janda ini termasuk kategori janda yang baik. Oke? Bagi kebanyakan orang, status sosial itu ditentukan dari yang pertama, seberapa dia memiliki kekayaan. Maka kalau orang yang kaya raya, mereka sering dikategorikan, dikelompokkan sebagai, oh dia status sosialnya tinggi. Kemudian yang kedua, mungkin kaya banget sih enggak, tapi dia memiliki pengaruh, sehingga dia dikategorikan sebagai kelompok sosial yang tinggi karena memiliki pengaruh. Nah, Alkitab tidak memberikan indikasi apapun tentang janda ini, apakah dia kaya atau tidak. Tetapi yang diberikan oleh indikasi oleh Alkitab bahwa janda ini disukai oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Sehingga ketika anaknya meninggal, ada begitu banyak orang yang bersimpati sehingga menyertai janda itu untuk mengantar jenazah putranya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kira-kira apa yang dirasakan oleh janda ini ketika anaknya laki-laki, anaknya yang tunggal, justru mati di usia di mana janda ini sudah lanjut? Tentu ada kesedihan yang luar biasa. Saya percaya sebelum anaknya sakit, janda ini sudah memiliki impian-impian yang begitu banyak. Dia sudah menginginkan nanti ketika anakku sudah dewasa, dia akan mengambil seorang wanita menjadi istrinya. Lalu aku akan mendapatkan cucu dari anak laki-lakiku ini. Lalu aku akan menimang-nimang cucuku. Aku bahagia di masa tuaku. Tapi kenyataan berkata lain, bahwa anak dari janda ini justru mati. Saya percaya sepanjang perjalanan dari rumah duka sampai ke tempat pemakaman, janda ini pasti terus menangis. Hatinya hancur. Dia mengalami rasa duka cita yang luar biasa. Saudara, kalau saudara punya pengalaman ditinggal oleh orang yang saudara sayangi, maka saudara akan sangat mudah untuk mengerti perasaan dari janda ini. Saya pernah mengalami bagaimana ketika ayah saya dipanggil Tuhan. Tidak ada duka cita yang melebihi ketika seseorang ditinggal oleh orang yang dia sayangi. Memang dalam beberapa kesempatan saya melayani ibadah penghiburan, ibadah tutup peti, ibadah pemakaman. Saya selalu katakan kepada keluarga yang ditinggalkan, hidup harus terus berjalan. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ayo pandang Tuhan. Nanti akan ada reuni besar di Yerusalem baru. Saya sering mengatakan itu. Tetapi ketika saya sendiri mengalami bagaimana orang tua yang saya cintai, orang tua yang mengajarkan saya nilai-nilai kehidupan, orang tua yang memperkenalkan saya tentang siapakah Yesus itu. Karena beliau sewaktu hidup adalah pelayan Tuhan, seorang majelis gereja. Sehingga sering sejak kecil saya dibawa pelayanan oleh beliau kemana-mana. Ternyata itu dipersiapkan setelah dewasa menjadi seorang hamba Tuhan. Ada perasaan kehilangan yang luar biasa. Dan itulah yang dialami oleh ibu janda ini. Dia sudah kehilangan separuh dari jiwanya. Dia tidak ingin melanjutkan kehidupannya lagi. Dia tidak lagi memiliki pengharapan. Semuanya hancur berantakan. Apa yang selama ini diangan-angankan, apa yang selama ini dia inginkan untuk terwujud dalam hidupnya, buyar semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming ataupun siaran ulang, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Adakah saat ini Bapak Ibu pun mengalami hal yang sama? Mungkin saudara sudah berharap apa yang saudara kerjakan saat ini akan mendapatkan hasil.
Saudara sudah berdoa siang malam. Saudara sudah invest habis-habisan. Baik itu dana, baik itu tenaga, dan segala sesuatunya. Tetapi kenyataan berkata sebaliknya. Dan saudara merasa bahwa semuanya hancur. Kemarin malam, saya dan istri bersama anak bungsu, kami diundang doa di daerah Mekar Setia. Berdoa untuk suatu pergumulan dan acara yang hendak kami lakukan. Kemudian, saya dapat satu cerita yang sangat mengagetkan. Bahwa di daerah tempat keluarga yang mengundang saya doa itu, ada seorang pemuda yang masih muda. Umurnya baru 30-an. Karena kalah judi, kalau nggak salah nominalnya sekitar 500 jutaan menurut cerita teman saya ini, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Waduh. Saya kaget sekali. Hah? Sampai seperti itu. Lalu saya berpikir, wah, kenapa ya? Sampai sekalut itu. Apakah dia berpikir dengan kehilangan 500 juta kemudian hidupnya hilang semuanya? Apakah nyawanya itu hanya senilai 500 juta? Saya nggak habis pikir. Dalam perbincangan itu, akhirnya saya katakan bahwa itulah Bapak Ibu, kalau seseorang tidak kuat imannya di dalam Tuhan, maka dia akan melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang tidak pernah diperhitungkan baik-baik, sehingga akhirnya melakukan hal-hal yang menghancurkan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang perjalanan dari rumah duka hingga menuju ke tempat pemakaman, janda ini tidak berhenti menangis. Janda ini terus mengingat masa-masa di mana anaknya ini masih hidup. Dia mengingat ketika anak itu masih bayi, dia merawat dengan begitu telaten. Dia mengingat ketika anak itu mulai belajar berjalan, dia begitu bersuka cita memeluk anaknya. Oh anakku, kamu sudah bertumbuh besar, kau sudah bisa jalan. Ketika anaknya mulai sekolah, dia mengantar anaknya sekolah. Ketika anaknya dewasa, dia sudah berpikir sebentar lagi anakku akan menikah. Tetapi di luar dugaan, anaknya mati. Karena dia orang yang baik, kesedihannya menjadi kesedihan kolektif bagi masyarakat, bagi warga yang ada di sekitarnya. Sehingga orang mengantar jenazah ini berbondong-bondong. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu. Yang dilihat siapa saudara? Janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata, jangan menangis.
Satu kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk janda itu adalah jangan menangis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala jalan berpikir Tuhan dengan cara berpikir kita itu bertolak belakang. Bagi kebanyakan orang, yang bisa dilakukan oleh seorang yang sedang berduka cuma satu, menangis. Karena dengan menangis itu ekspresi semua emosional kita itu bisa dikeluarkan. Orang menangis itu pun bervariasi, saudara. Saya pernah jumpai orang menangis, suaranya pelan, tapi air matanya terus mengalir. Tapi saya juga pernah melihat orang menangis tuh, aduh, jejeritan lah. Ya terus menjerit sampai suaranya itu parau dan lama-lama udah tidak kedengaran suaranya. Tinggal gitu aja, saudara ya. Bermacam-macam ekspresi orang menangis. Tetapi Tuhan berkata, jangan menangis. Sebenarnya apa sih pesan yang Tuhan mau sampaikan? Ternyata tangisan bukan solusi ketika kita mengalami duka cita. Sekalipun menangis itu adalah sebuah ekspresi normal ketika kita sedang sedih, tetapi itu bukan solusi. Bagi orang-orang yang melankolis, banyak orang kadang kalau tidak mengerti dikatakan orang ini cengeng. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Padahal memang karakteristiknya itu seperti itu. Dia ekspresinya adalah dengan air mata. Tetapi Tuhan berkata, jangan menangis. Sesungguhnya Tuhan sedang berkata seperti ini. Kematian anakmu bukan akhir dari kehidupanmu. Saya ulangi. Kematian anakmu bukan akhir dari kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini engkau sedang menangis karena engkau gagal dalam berbisnis, saya ingin katakan, jangan menangis. Kegagalanmu dalam berbisnis bukan akhir dari karirmu. Tuhan bisa memakai segala peristiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terpenting adalah miliki respon hati yang benar untuk setiap peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan. Bagi saudara yang selama ini terus mengalami kekerasan dalam rumah tangga, memiliki suami yang ringan tangan dalam artian suka menampar, suka memukul, suka menendang. Tuhan Yesus berkata, jangan menangis. Itu bukan akhir dari drama rumah tanggamu. Tuhan bisa mengubah keadaan jika engkau tetap memiliki respon hati yang benar. Jika saudara saat ini sudah merencanakan hendak menikah, semua sudah direncanakan dengan baik, tetapi tiba-tiba engkau batal menikah. Bahkan calon suamimu, calon istrimu menikah dengan orang lain. Jangan menangis. Itu bukan akhir dari kehidupanmu. Karena dia bukan pasangan yang terbaik yang telah disiapkan Tuhan dalam hidupmu.
jika saat ini engkau dikhianati oleh sahabat terdekatmu, tempat di mana engkau selama ini curhat kepadanya, tempat di mana engkau tidak segan-segan menolong dia karena engkau menganggap dia bukan orang lain, tetapi engkau dikhianati. Jangan menangis. Itu adalah ujian untuk kesabaranmu. Tuhan ingin engkau menjadi pribadi yang kuat dan bisa mengampuni orang lain. Apapun yang saat ini saudara dan saya alami, jangan menangis. Artinya adalah jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan berlarut-larut mengasihani diri sendiri. Ayo bangkit. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan, saudaraku. Semua yang kita alami atas izin Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan selalu punya rencana yang indah pada waktunya. Termasuk peristiwa ini. Apakah kebetulan Tuhan Yesus singgah di kota Nain, kemudian terjadi peristiwa anak laki-laki, anak tunggal laki-laki dari janda ini mati? Saya pikir tidak. Semua ada dalam skenario ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap air mata yang engkau tumpahkan dalam pergumulanmu dalam kehidupan tidak pernah sia-sia. Apalagi ketika air mata itu engkau curahkan di bawah kaki Kristus dalam doa-doamu di hadapan Tuhan. Itu tidak pernah dibiarkan Tuhan sia-sia. Firman Tuhan katakan, aku menampung air matamu dalam kirbatku. Wow. Dalam kidung pujian beberapa hari yang lalu, mungkin udah minggu yang lalu, saya berbicara tentang setelah genap waktunya. Artinya adalah Tuhan pencipta kehidupan memiliki hitung-hitungan dalam kehidupan saudara dan saya. Semua itu ada waktunya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan setelah genap waktunya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ternyata janda ini sudah begitu banyak berinvestasi kebaikan selama hidupnya. Terindikasi ketika anaknya meninggal, begitu banyak orang yang berempati mengantarkan jenazahnya. Sehingga Tuhan semesta alam datang tepat pada waktunya di saat ibu janda ini dalam keadaan putus asa. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Luar biasa, saudara ya. Keranda sebagai simbol dari keputusasaan janda ini, karena di dalam keranda itu ada jenazah dari anak laki-lakinya, menjadi saksi mati bagaimana mujizat ilahi itu terjadi. Firman Tuhan katakan, sambil menghampiri usungan itu, ia
menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Haleluya. Apa yang saat ini sedang diusung oleh orang-orang yang menggambarkan kematian pengharapanmu? Apakah kematian pengharapanmu itu berkaitan dengan kesehatan? Tuhan bisa memulihkan kesehatanmu. Apakah yang diusung itu dalam bentuk kematian karirmu? Tuhan bisa memulihkan karirmu. Apakah yang diusung itu adalah kematian, rusaknya hubungan rumah tanggamu? Tuhan sanggup untuk memulihkan rumah tanggamu. Apakah yang diusung itu adalah kematian harapanmu yang selama ini engkau terus naikkan di hadapan Tuhan, tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda bahwa apa yang engkau sedang doakan itu menjadi kenyataan. Hari ini Tuhan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan pada hari yang sama Tuhan berkata, "Bangkitlah." Ayo saudara, bangkit. Bangkit itu artinya berdiri. Bangkit itu artinya berani menghadapi kenyataan. Bangkit itu artinya hidup. Lah Pak Pendeta, saya kan sudah hidup, makanya bisa ikuti siaran ini. Bukan itu maksud saya. Ada banyak orang hidup memang, tapi sebenarnya dia seperti orang mati. Kenapa? Karena dia hidup tanpa harapan. Dia hidup tanpa ada sesuatu yang membuat dia semangat. Dia selalu mengatakan hari ini itu sama dengan kemarin. Hari ini akan sama dengan lusa. Dan hari ini adalah hari yang membosankan. Ayo bangkit saudaraku. Janganlah engkau mau menyerah dengan keadaanmu saat ini. Jangan saudara. Firman Tuhan katakan bangkitlah. Itu artinya Tuhan berkata, ayo semangat anakku. Ada aku Tuhan yang menyertaimu. Ya Tuhan, tapi suamiku Tuhan, tangannya itu loh gatal kalau sehari gak nampar pipiku Tuhan. Tuhan tersenyum dan berkata, kuat nak. Ada waktunya tangan dari suamimu yang memukul engkau itu akan aku pakai untuk membelai rambutmu dan berkata I love you. Aminkan saudara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya Tuhan, aku capek punya istri bawel Tuhan. Kerjanya nuntut terus. Gak pernah mau puas. Selalu banding-bandingkan dengan yang lain. Tuhan berkata, hei bangkit suami-suami. Aku bisa mengubah sifat istrimu. Menjadi istri yang mengerti keadaanmu. Menjadi istri yang mensupport engkau. Itu mudah bagiku. Yang terpenting kamu berubah duluan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keputusasaan model apakah yang saat ini sedang engkau hadapi? Apakah engkau saat ini sedang bosan karena berbaring terlalu lama
di rumah sakit dengan penyakitmu yang sudah menahun itu. Mungkin pernah engkau berpikir, ya Tuhan, daripada aku hidup berlama-lama nyusahin keluargaku, lebih baik ambillah nyawaku ya Tuhan. Saudara, mati itu gampang. Yang susah itu hidup, saudara. Apa sih maksudnya? Maksudnya gini, kalau mati ya udah selesai. Tinggal apa yang saudara sudah lakukan selama saudara hidup, saudara pertanggungjawabkan. Tapi kalau hidup itu susah, artinya apa? Kita harus terus berjuang. Berjuang mempertahankan iman, berjuang untuk mencari perkenanan Tuhan. Dan itu gak mudah. Itu dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk terus menempel dengan Tuhan. Ayo, saudaraku, mungkin saat ini engkau sedang tertunduk, letih, lesu, dan gak ada semangat. Karena mungkin engkau dipecat dari pekerjaanmu. Engkau menjadi pengangguran pada waktu pandemi COVID ini. Kau kehilangan pekerjaan, kau kehilangan nafkah. Dan kau berkata, suramlah masa depanku. Udah usia segini, manalah ada perusahaan yang mau terima aku. Saudaraku, ayo bangkit. Semangat. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas semangat dalam hidupmu. Uang bisa habis, bisa dicuri, bisa hilang. Tapi kalau semangat, itu pilihanmu dan pilihanku. Selama kita yakin ada Tuhan yang menyertai, ayo berdoa. Kerja kan tidak harus ikut orang, saudara. Apalagi sekarang zamannya online. Ayo cari peluang. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang bisa aku kerjakan Tuhan? Dan Tuhan selalu berkata, apa yang ada padamu? Tuhan selalu bertanya, apa yang ada padamu? Saudara yang dikasih Tuhan, yakinlah. Tuhan punya sejuta cara untuk memberkati saudara. Ayo, semangat. Jangan putus asa. Percaya, selagi engkau diberi nafas oleh Tuhan, itu berarti Tuhan siap untuk memberkatimu. Mungkin engkau saat ini sedang menangis karena engkau tidak bisa melanjutkan studimu. Orang tua atau saudara yang selama ini mensupport biaya studimu tiba-tiba kolaps sehingga tidak lagi sanggup untuk membiayai. Hey, semangat bro, semangat sis. Tuhan punya banyak cara untuk membuat engkau sukses dalam studi. Ada beasiswa, ada anak asuh, banyak cara yang Tuhan bisa kerjakan. Bisa saja Tuhan menggerakkan hati seseorang yang memiliki belas kasihan. Mungkin dia punya berkat dan tidak ada lagi anaknya yang mau disekolahkan. Dan dia tergerak ketika berjumpa dengan kamu karena kamu orang yang baik. Banyak cara, saudara. Jadi gimana? Tetap belajar. Tetap kerjakan semua tugas-tugasmu. Jangan pernah menyerah. Saya dulu menyelesaikan kuliah juga bukan karena punya uang orang tua saya, saudara. Karena Tuhan. Tuhan punya banyak cara kok. Atau mungkin saat ini kau putus asa karena kau dikhianati oleh pasanganmu. Kau percaya kepada suamimu, dia pisah dengan engkau, dia kerja di tempat yang jauh, lalu dia macam-macam di sana, dan kau sakit. Sakitnya tuh di sini. Stop, jangan ikut-ikutan, nanti jadi baper. Enggak, saudara.
doakan. Doakan. Saya mau mengutip kalimat dari Pak Pendeta Gilbert ya, dalam tayangan scan YouTube ya. Beliau katakan seperti ini. Hai suami-suami, kau yang biasa mabuk, ketika pulang tengah malam, lalu istrimu membukakan pintu dengan bertolak pinggang, memarah-marahi engkau. Selamat kau. Hei suami-suami, kau pulang berbuat dosa tengah malam, kau buka pintu, kau lihat istrimu sedang berdoa, cilaka kau. Maksudnya gini loh saudara. Kalau kita udah serahkan semua kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan punya banyak cara kok saudara. Yang penting perjumpaan dengan Yesus mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara, kalau saya melihat karya Tuhan Yesus itu ya, saya teliti dalam kitab Injil gitu ya. Tuhan Yesus itu kok pribadi yang nggak suka mendramatisir sesuatu gitu ya saudara ya. Semuanya itu natural gitu loh ya. Bahkan beberapa kali Tuhan Yesus bilang, shh, jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya. Memang Tuhan Yesus itu low profile ya saudara ya. Dia itu terkenal, tapi nggak mau dikenal. Dia itu hebat, tapi selalu berkata ini semua karena Bapakku yang di surga. Sama kok, kalau kita lihat kisah ini, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Sudah hidup, bisa duduk, bisa ngomong, lalu Yesus menyerahkan kepada ibunya. Tidak sesuatu yang terlalu didramatisir di situ. Tapi beda dengan zaman now ya saudara. Lakukan segala sesuatu, wow, dieksposnya habis-habisan. Lupa kalau semua itu karena Tuhan. Ayo saudara, gak boleh kita curi kemuliaan Tuhan. Amin. Semua yang ada pada kita, semua yang bisa kita lakukan itu karena Tuhan. Kita ini hanya alat. Kalaupun ada orang yang kita doakan sembuh, bukan kita kok yang menyembuhkan, Tuhan. Sehingga tidak perlu ada sedikit kesombongan, tidak perlu. Karena itu tidak disukai oleh Tuhan. Kalau kita sudah dapat pujian manusia, firman Tuhan katakan apa? Ya udah, kau sudah mendapat upahnya di bumi. Oke. Lalu respon orang-orang bagaimana? Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa memakai kehancuran hidupmu, sehingga ketika engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupmu dipulihkan dan engkau menjadi kesaksian bagi banyak orang yang melihat dulu engkau siapa, sekarang engkau siapa. Ketika engkau punya pengalaman bagaimana rasanya disakiti, dan engkau bisa lepas dari kepahitan itu, memberikan pengampunan, dan engkau menjadi pribadi yang menang. Ketika engkau jumpa dengan orang-orang yang sedang sakit hatinya, engkau bisa menceritakan apa yang engkau alami dan bagaimana Tuhan mengerjakan
kehidupanmu, sehingga engkau menjadi pribadi yang menang. Dan akhir dari peristiwa ini adalah nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku dikasih Tuhan, pengharapan di tengah keputusasaan. Yang pertama, milikilah pengharapan dalam hidupmu, maka engkau akan mendapatkan kemenangan. Amin. Milikilah pengharapan dalam hidupmu, maka engkau akan mendapatkan kemenangan. Mungkin saat ini seperti istilah jauh panggang dari api. Kayaknya mustahil, tapi tetap miliki pengharapan. Yakin kok Tuhan bisa mengubahkan keadaan dengan caranya yang ajaib. Gak usah ditebak-tebak, gak usah dipikir-pikir. Nanti Tuhan gimana, itu urusan Tuhan. Urusanmu dan urusanku, percaya saja. Apa yang bisa engkau lakukan saat ini? Lakukan saja dengan setia. Tetaplah dalam pengharapan, karena ketika engkau memiliki pengharapan, engkau pasti mendapatkan kemenangan. Kemudian yang kedua, perjumpaan dengan Yesus mengubahkan keputusasaan menjadi pengharapan. Janda ini dari rumah putus asa. Semuanya hancur. Dia anggap semuanya sudah habis. Tapi ketika jumpa dengan pribadi Yesus, Tuhan ubah semuanya 180 derajat dalam sesaat, yaitu ketika jumpa dengan Tuhan. Saudaraku, mungkin engkau yang sedang menyaksikan ibadah ini, baik secara live streaming ataupun siaran ulang, engkau bukan orang Kristen mungkin. Saya ingin katakan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya miliknya orang Kristen. Tuhan Yesus milik seluruh orang di muka bumi. Oleh sebab itu, jika engkau mungkin saat ini mengalami pergumulan hidup yang luar biasa, dengan iman saya sebagai seorang pengikut Kristus, saya mengajak engkau untuk terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Percayalah, Tuhan sanggup untuk mengubahkan kehidupanmu, karena perjumpaan dengan Yesus mampu mengubahkan keadaan 180 derajat. Sangat mudah buat Tuhan untuk menolong saudara. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa tujuan Tuhan untuk setiap peristiwa yang sedang kita alami saat ini adalah agar nama Tuhan dipermuliakan. Jika hari ini engkau gagal, Tuhan punya tujuan, engkau ceritakan bagaimana engkau berhasil. Jika hari ini engkau dikhianati, Tuhan punya tujuan engkau bersaksi kepada orang-orang yang sedang dikhianati, bagaimana engkau menang, bisa memberikan pengampunan dan bebas dari akar pahit. Jika saat ini mungkin engkau mengalami kegagalan dalam rumah tangga, Tuhan mau memulihkan rumah tanggamu untuk engkau bisa menjadi saksi bagi rumah tangga yang saat ini sedang hancur. Oleh sebab itu, mari saudaraku, perjumpaan dengan Yesus mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, namun sebelumnya kita naikkan pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kita berdoa saudaraku. Oh iya, mungkin masih ada 1-2 menit ke depan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang hari ini mengirimkan pokok doa. Saya memberikan waktu, saya mau berbincang sebentar. Kalau mungkin ada, silakan ditulis aja di kolom komentar ya saudara ya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya bersyukur bahwa akhir-akhir ini Tuhan itu memang memakai media sosial dengan begitu efektif ya saudara. Saya sharing sedikit sebelum berdoa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menuliskan pokok doanya. Sekarang saya mau sharing kepada saudara kenapa saya begitu excited ya ketika melayani Tuhan melalui media Facebook ataupun YouTube. Karena saya melihat bahwa siapa yang bisa melarang orang untuk melihat konten dalam HP-nya? Tidak ada saudara. Jadi saya melihat pergerakan Tuhan akhir-akhir ini luar biasa. Saya memberikan contoh ya, kesaksian dari ini salah satu ibu hadir mengikuti live streaming saat ini. Bagaimana ketika beliau sekeluarga liburan di salah satu pantai ya, saya lupa pantainya namanya apa, di daerah Jogja. Suami beliau ini cerita gitu. Ditanya, dari mana Pak? Saya dari Aceh, tapi saya orang Batak gitu ya. Oh, terus dia cerita, hebat ya Tuhan ciptakan lautan ini, pasir begitu indah. Coba ya orang-orang itu datang ke sini bukan cuma senang-senang tapi lihat ciptaan Tuhan yang luar biasa. Langsung orang ini bilang, Bapak Kristen ya? Iya, saya Kristen. Oh, hebat ya orang Kristen. Kenapa Pak? Iya, kan ajaran orang Kristen itu kasih. Ampunilah orang yang menyakitimu, kasihilah musuhmu. Hebat itu orang Kristen. Langsung suami dari Ibu Rumida ya, suami dari Ibu Rumida nanya, Bapak tahu dari mana? Saya kan lihat YouTube. Luar biasa saudara. Jadi sekarang Tuhan itu pakai media sosial itu memang luar biasa. Itulah sebabnya ayo saudara, selagi ada kesempatan pakai semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan itu bisa memakai dengan caranya yang luar biasa. Oke, 39 tahun ya, udah dewasa. Oke adik pinggan, nanti kita doakan. Yang lain yang mau menuliskan pokok doa juga boleh. Nah jadi itulah sebabnya setiap ada kesempatan saya selalu melayani Tuhan melalui media sosial. Ada beberapa yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa sih kidung pujian penyembahan itu kok malam-malam sekali? Jam 12 malam kan ya orang udah pada tidur kebanyakan. Padahal pengen loh saya ikut, tapi malam banget nanti kan susah bangunnya gitu kan. Kan kami harus bangun pagi. Lalu ada yang mengusulkan, gimana Pak kalau ada ya mungkin hanya 10-15 menit gitu membuat konten live streaming yang untuk menguatkan sebelum tidur gitu. Saya bilang iya nanti didoakan ya. Tapi yang pasti yang jam 00 ini. Mungkin bagi beberapa Bapak Ibu yang belum mengerti, saya akan jelaskan juga di sini bahwa kenapa saya melakukan siaran live streaming kidung pujian dan penyembahan itu jam 00. Karena jam 00 itu adalah pergantian hari. Jadi kidung pujian dan penyembahan itu bagi saya pribadi adalah pelayanan saya kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan telah menolong selama 1 hari ini. Mengucap syukur bisa memasuki hari yang baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa jam 00? Saya berpikir bahwa di
tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini, mungkin saya pikir ada banyak orang juga yang punya banyak masalah dalam hidupnya, sehingga mungkin mereka belum bisa tidur, pikirannya kemana-mana. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang sedang berusaha untuk melakukan hal-hal yang negatif dalam dirinya. Siapa tahu sementara pegang HP, dia gak sengaja lihat Facebook dan dia adalah berteman dengan kami di Facebook. Kemudian dia dijamah hatinya melalui kidung pujian dan penyembahan, melalui pujian yang saya naikkan, ataupun melalui sharing firman Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa berkarya dengan banyak cara. Oleh sebab itu, mari saudara, mungkin saudara juga mau memulai juga dengan cara saudara, silakan. Yang penting semua untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, sehingga kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kita kembalikan semua untuk Tuhan. Saya percaya kok, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti menolong kita. Baik, mari kita ada satu pokok doa ya dari adik Pinkan untuk ulang tahunnya suami, yaitu adik Noldi. Saat ini dia ada di Timika ya. Jadi ini adiknya Elke, adiknya istri saya. Dia kerja di Freeport, di Timika. Kita juga bantu doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ibadah live streaming secara online di Facebook telah berakhir semua dalam anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk saudara-saudara kami yang mengikuti secara live streaming ataupun yang mengikutinya dalam siaran ulang. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Bapak, kami sadar bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup ini penuh perjuangan, tetapi kami juga menyadari bahwa anugerah Tuhan itu cukup buat kami. Kami akan terus melangkah, kami akan terus berjalan dengan setia, kami akan memegang setiap janji-janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya mereka yang mengalami kelemahan, mereka boleh dikuatkan ketika mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa saat ini untuk adik ipar kami, yaitu Noldi Kaharudin, yang saat ini genap berusia 39 tahun. Kami mengucap syukur untuk tambahnya usia dari suami Pinkan ini ya Bapak. Kami doakan dalam nama Yesus supaya Tuhan memberkati, menjadi suami yang baik, menjadi imam yang berkenan dalam keluarganya. Ketika dia bekerja di Freeport, dia boleh menjadi pekerja yang menjadi berkat bagi teman-temannya yang lain. Terima kasih untuk Pinkan dan keluarga besar, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, saat ini kami berdoa menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia, Bapak Joko Widodo sebagai presiden, Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Kami berdoa untuk TNI, kami berdoa untuk Polri, Tuhan memberkati, Tuhan memakai. Demikian juga untuk aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah diberkati Tuhan. Semua anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa semua ini ada dalam anugerah. Terpuji namamu Bapa, kami mau menjalani sepekan ini dalam perlindungan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua belah tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Amin. Sampai jumpa dalam ibadah live streaming minggu depan jam 10:30. Tuhan berkati. Shalom.